Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kurang semangat shalom. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat kembali untuk beribadah. Ya, kita beribadah di puncak Kana ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ya jemaat sekalian, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya meminta untuk kita men-silentkan handphone kita masing-masing ya. Untuk jemaat yang masih belum di-silent, bisa tolong di-silent terlebih dahulu ya. Dan yang kedua, jemaat diminta untuk tidak mengobrol selama beribadah, supaya ibadah kita pada pagi hari ini hanya terfokus pada Tuhan. Ya, jemaat diminta untuk men-silentkan handphone dan untuk tidak mengobrol. Ya, mari jemaat sekalian, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat yang untuk bagi berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 19, Datang Menyembah Raja yang Mulia. Datang menyembah Raja yang mulia. Datang menyembah Raja yang mulia. Sejak dahulu Dialah pelindungmu, Dia bertata di surga penuh mulia. Datang memuji kasih besar-Nya, terang jubahnya, langit tirainya. Allah datang menembus awan gelap, guntur angin topan tak berhenti. Musik saja. Kita nyanyikan baitnya. Ya, ku mau tuturkan kasih rahmat. Kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Ku mau tuturkan kasih rahmat-Nya, tiupan nafasnya, pancarkan terang-Nya, sumber dari bukit turun ke langit, Ya curahkan hujan sejukkan bumi. Kuasa-Nya besar, kasih-Nya ajaib, malaikat sorga memuji Dia. Meskipun rendah suaraku lemah, namun ku memuji Tuhan menebus. Jemaat sekalian, ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Nats pembuka pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 10 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa.
Mari kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 172. Hanya darahnya Yesus. Dengan hati yang datang di depan kita. Kita nyanyikan lagu. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosamu. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Lumut dari hukuman hanya oleh darah Yesus yang dapat selamatkanku. Hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tuturkan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari saya beri waktu kepada jemaat sekalian untuk kita datang di hadapan Tuhan. Mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Mungkin tanpa kita sadari, dosa kita telah melukai hati sesama kita. Mari kita datang di hadapannya. Merendahkan diri kita. Ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah umum kembali di puncak Kana ini, Bapa. Ya Bapa, tapi kami sadar dalam setiap hidup kami, setiap langkah kami, tak pernah henti-hentinya kami berbuat dosa, ya Bapa. Mungkin tanpa kami sadari, tutur kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, ya Bapa, telah menyakiti hati sesama kami. Ampuni Bapa akan setiap dosa pelanggaran kami. Terima kasih karena karya Yesus Kristus yang telah mati bagi kami.
telah berkorban bagi kami. Bahkan telah terpisah dari Bapa untuk menanggung dosa-dosa kami ya Bapak. Seharusnya kamilah yang paling layak untuk disalibkan. Kamilah yang paling layak untuk mendapat murka-Mu yang menyala-nyala. Kamilah yang paling layak untuk terpisah dengan Engkau ya Bapak. Tetapi karena karya anak-Mu yang tunggal telah mati bagi kami, tersalib bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menjadi milik kami ya Bapa. Terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar. Karya terbesar yang telah Engkau nyatakan, mati di kayu salib bagi kami ya Bapa, orang yang berdosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-16. Kita akan membacakannya secara bersama-sama ya. 2, 3. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Debat dengan salam damai satu kepada yang lainnya. Sambil tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 271. Lebih kasihimu, oh Tuhanku. Dan setelah ini vokal grup Dimas akan membawakan lagu buat Tuhan dan untuk kita semua. Lebih kasihimu ya Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Lebih kasihimu
jemaat sekalian, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Dimas. Saya persilakan. Terima kasih untuk vokal grup Dimas yang sudah mengajak kita semua ya untuk bergembira. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Sebenarnya bukan cuma obat, tapi obat yang manjur. Jadi bukan obat sembarang obat. Ya, biarlah kita senantiasa bersukacita, punya hati yang gembira, karena itulah ciri-ciri kita, salah satu ciri orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa sukacita kita di dunia ini bukan ditentukan oleh apa yang kita raba, apa yang kita rasa, oleh materi, oleh apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Berkat Tuhan itu tidak selalu harus materi, bukan, tetapi juga sukacita, damai sejahtera. Itulah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan saya kira itu juga alasan semua kita ada di mengikuti retreat ini dan ada di ruangan ini, boleh menikmati ibadah ini, bukan satu rutinitas, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk melimpahkan berkat dan sukacitanya bagi kita. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita baca firman Tuhan, saya sedikit mungkin intermezzo di depan.
Saya bersyukur ya karena Tuhan masih mengaruniakan kesehatan, kekuatan kepada kita semua. Khususnya saya lihat ibu-ibu di sini yang saya lihat beberapa sebetulnya seusia dengan mama dan papa saya, gitu ya. Tapi masih bisa hadir, masih bisa melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ya, oh ya nanti sekalian ya Bapak Ibu saya izin sesudah khotbah ini saya akan pulang karena papa mama saya kebetulan datang juga dari Manado. 3,5 jam mereka naik pesawat dan itu jarang juga terjadi sebetulnya Bapak Ibu karena berapa kali kami ajak saya dan adik saya kebetulan kami ada di Jakarta, adik saya di Bandung. Dua adik kami ada di Manado dan kami kan rindu untuk ketemu mereka. Cuma satu kesulitan yaitu mereka tidak tahan untuk jalan menempuh perjalanan dengan waktu yang lebih dari 1 jam, gitu ya. Kalau ajak nanti tanya pertama yang ditanya papa berapa jam kan itu ya. Pengen sekali ajak bisa jalan-jalan kan kalau sudah di Jakarta sekarang jalan tol sudah lancar ke Jawa. Tapi kalau dengar durasi perjalanan yang cukup panjang, nah itu jadi pergumulan. Padahal kan kami anak-anak ingin sekali membuat orang tua kami bahagia, ajak jalan-jalan. Tapi ternyata belum tentu ya. Kita mau ajak ke tempat yang kita pikir bisa membuat hati mereka bahagia, tapi mereka sudah terbatas ternyata dengan tubuh mereka ya yang semakin lanjut usianya. Tapi kita bersyukur ya hari ini saya juga melihat Bapak Ibu yang Tuhan masih berikan kesehatan, Tuhan masih bisa berikan kekuatan sehingga kita boleh hari ini bersama-sama bersukacita. Terutama juga kepada saya, Bapak Ibu, saya ini hari ke-16, saya nggak tidur di rumah, bukan diusir istri ya. Jadi sejak tanggal 29 saya berangkat tugas ke Kalimantan, ada sesuatu yang harus saya lakukan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab saya. Kemudian tanggal 29 Mei balik tanggal 6 Juni, kemudian 7, 8, 9 saya di Jakarta, tanggal 10 kemarin saya berangkat lagi, sampai tanggal 13 saya pulang, tanggal 14 ada jeda sedikit karena ada juga acara di sekolah di tempat saya melayani, dan kemarin saya berangkat ke sini. Jadi saya hitungin tanggal, ternyata sudah 2 minggu ya saya tidak di rumah. Tetapi yang saya mau katakan apa Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kan kalau mengadakan satu perjalanan yang cukup jauh apalagi harus tidur bukan di tempat tidur sendiri, itu kan ada orang yang butuh adaptasi Bapak Ibu ya, belum tentu bisa tidur nyenyak. Kalau saya sih Bapak Ibu mau tidur di mana saja bisa nyenyak. Mungkin yang tidur bersama di sini bisa tahu ya. Saya bilang ke Jerry tanya, lo tidur jam berapa? Saya bilang, Jer, jam tidur saya antara jam 8 sampai jam 9. Mungkin jam tidur orang tua kali ya. Nanti saya sudah tua juga. Tapi saya bangun jam 3 saya bilang, Jer. Jam 3 itu saya bisa suka kebangun. Biasa karena menyangkut ya harus ada yang mesti dikeluarkan gitu ya, jam 3 atau jam 4. Dan juga karena memang tiap hari saya mesti pergi dari hari Senin sampai Jumat itu ke sekolah, bangun mesti jam 5 pagi Bapak Ibu. Karena kalau saya lewat dari jam itu, Bapak Ibu tahu sendiri Jakarta itu sangat macet. Jadi saya harus berangkat jam 5 pagi. Ya, tapi tadi saya bilang Bapak Ibu saya bisa tidur di mana saja. Ya mau di lantai, mau di sini, asal kalau sudah ngantuk pasti tidur sih. Gitu. Ya itu satu karunia yang Tuhan berikan ya buat saya. Sehingga mungkin itu kali ya, saya mau pergi kemana saja saya nggak terlalu menjadi masalah gitu ya. Dan tentunya karena Tuhan yang berikan semua itu, kekuatan, kesehatan kepada saya, dan saya kira juga itu juga yang Tuhan juga karuniakan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga kita boleh mengikuti retreat. Dan saya berdoa supaya kita bisa mengikuti sampai besok dan banyak berkat yang bisa kita dapatkan setelah pulang dari tempat retreat ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur karena kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersukacita, boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara kami di dalam Tuhan. Tuhan satukan kami di dalam satu keluarga besar
GKI Agape Pos Villa Melati Mas boleh bersama-sama ya Tuhan mengadakan retreat. Sejak kemarin kami tiba dan sampai besok di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan di dalam kesempatan ibadah pada minggu ini kami akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kuasa-Mu yang sempurna, anugerah-Mu yang sempurna memberikan hamba-Mu kekuatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga bagi kami semua jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami boleh mendapatkan berkat melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membuka dari Yohanes. Oh ya, ini nanti tema khotbah di sini nanti akan dikhotbahkan oleh Pendeta Suto nanti malam ya. Jadi agak sedikit berbeda karena saya mengikuti jadwal khotbah seperti yang sudah diberikan yang kita renungkan sepanjang bulan Juni. Mari Bapak Ibu kita membuka dari Yohanes pasal yang pertama. Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Mari saya ajak kita membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-43. Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-51. Kita bergantian. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata kepada dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab kepadanya, Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan memelihara firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bisa ditampilkan slide-nya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kemarin kita sebetulnya berangkatnya hampir sama ya, karena saya kira-kira jam 8 dari rumah. Karena pikiran saya kayaknya kalau tambah siang tambah macet nih, dan saya sudah berencana bawa kendaraan sendiri. Ya sudahlah, pagi-pagi. Tadinya mau siang sebetulnya, bahkan Bu Lisun menawarkan ya untuk karena akan berangkat ya sekitar siang atau sore. Nah, saya pasang Google Map, Bapak Ibu. Tempat ini pertama kali, walaupun saya tiap tahun di trip,
Di sekolah kami retreat, ada retreat SD, retreat SMP, retreat SMA, retreat guru staff. Jadi dalam setahun bisa, ya guru staff ini biasanya 2 tahun sekali. Jadi kalau pas kena berarti bisa setahun bisa 4 kali retreat. Tapi jarang saya datang di tempat ini. Jadi saya mengandalkan Google Map. Nah, artinya apa? Artinya saya percaya bahwa Google Map ini bisa membawa saya ke tempat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu apa yang terjadi? Sudah turun kan dari Kota Bunga itu. Nah, Google Map itu pas ada pertigaan yang ada gapura itu, yang ada jalan sudah dicor, Google Map-nya mengarah ke situ. Bapak Ibu yang biasa pakai Google tahu ya, warna birunya mengarah ke situ. Tapi saya ragu Bapak Ibu. Saya ragu kenapa? Karena di jalan itu ada banyak sekali motor berlawanan arah dengan saya. Jadi kalau saya masuk, ya saya tabrakan dengan mereka. Dan saya kemudian berpikir ya, jangan-jangan satu arah ini. Nah, tadinya si Google Maps yang saya percaya, saya jadi nggak percaya ya. Karena kenyataannya kok bukan ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena memang jalan besarnya, maksudnya jalan umumnya memang belok kanan. Jadi saya ikuti belok kanan. Tapi kemudian sampai di ujung sudah nggak ada lagi, ya warna birunya suruh balik. Ya udah saya putar balik. Ternyata di ujung itu ada satu lagi gang kecil. Nah, jadi bentuknya segitiga nanti. Ketemu juga sih nanti dengan yang tadi ditunjukkan oleh Google Maps. Mungkin saya sempat lihat bus ini sempat itu di situ ya, karena kecil kan jalannya. Tapi saya akhirnya ikut juga, walaupun tetap ada ragu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kok ini sawah-sawah ya. Karena saya pengalaman satu kali ke Bandung, walaupun saya hafal jalan Bandung, kadang pengen cepat pasang Google Maps. Google Maps-nya ngantarnya ke kuburan Bapak Ibu. Bener. Untuk siang ya. Jadi mau ke arah Kopo itu, jalan Kopo itu kan macet banget ya. Akhirnya pasang Google Maps, ada jalan. Lewat jalan kampung, ujung-ujungnya ada tempat pembuangan sampah, dekat lagi sudah ada kuburan. Saya sendiri sudah lama di Bandung, nggak tahu juga ya. Gara-gara Google Maps tunjukin di situ bisa tahu juga, ada kuburan di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau merenungkan tentang seorang murid ya, yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, yang juga mengalami keraguan. Bapak Ibu Saudara, kalau memperhatikan ya khotbah-khotbah yang disampaikan sepanjang bulan Juni ini, itu tema besarnya adalah panggilan seorang murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, tentunya sebelum mereka jadi murid ya, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya itu berasal dari latar belakang keluarga, kondisi, dan situasi. Kalau nggak salah 3 minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid yang mereka sebetulnya bukan nggak ada kerjaan, tapi mereka bekerja sebagai penjala ikan. Kita tahu siapa yang menjadi penjala ikan yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Kemudian ada juga murid yang dipanggil oleh Tuhan di dalam kondisi dia dikucilkan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah lingkungan sosialnya. Karena apa? Karena dia seorang pemungut cukai. Itu yang kita renungkan minggu yang lalu, yang disampaikan oleh Pendeta Elizabeth ya. Jadi dia adalah seorang yang dituduh adalah orang berdosa, orang yang tidak layak ya. Di tengah-tengah masyarakat saja tidak layak, apalagi mau jadi pengikut Tuhan. Tetapi itu yang kita belajar, bahwa Tuhan memang memanggil orang-orang, bukan orang-orang benar kan, tapi orang-orang yang berdosa. Tuhan datang bukan orang yang sehat, tetapi dia datang kepada orang-orang yang tidak sehat. Di sini tentunya pengertiannya bukan secara fisik. Orang berdosa itu adalah orang yang sakit kan secara rohani. Bahkan bukan cuma sakit, orang yang mati secara rohani. Tahu ya Bapak Ibu, orang mati itu tidak bergerak, tidak bisa merespon. Kepada orang-orang inilah
yang datang, bahkan memanggil mereka untuk menjadi muridnya. Nah, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari Yohanes tadi. Bagaimana tadi seorang murid yang ragu untuk mengikut Tuhan, kemudian dia menjadi seorang pengikut yang setia sampai akhir hidupnya, yaitu Nathanael. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Dari seseorang yang ragu kemudian dia menjadi percaya dan dia mengikut Kristus. Ini dimulai dari bagaimana sebetulnya Kristus terlebih dahulu menemukan dia. Bapak Ibu Saudara, Bapak Agustinus, Bapak Gereja itu pernah mengatakan demikian. Kita bahkan tidak dapat mulai mencari Tuhan kecuali Dia telah menemukan kita. Bisa ada slide berikutnya. Kita, ya, saya kasih tangan dulu. Bahkan ya kita tidak dapat memulai mencari Tuhan kecuali Dia telah menemukan kita. Bapak Ibu Saudara, mari lihat Alkitab kita. Ada yang bawa HP, Holy HP ya. Oh, ini Holy Bible kan buku ya. Nah, boleh buka. Kita jarang bawa Alkitab ya. Sebenarnya kalau pakai Alkitab begini lebih enak dilihat Bapak Ibu. Saya juga suka coret-coret ya, karena nanti lebih kelihatan. Mari kita lihat dari ayat yang ke-41. Ya, ada 5 kata yang dipakai oleh Yohanes yang saya kira punya makna, yaitu kata menemukan. Mari kita lihat di ayat 41. Di sana dikatakan Andreas mula-mula bertemu. Ya, jadi ada 5 kata bertemu atau menemukan. Jadi Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Ya, tadi Andreas bertemu, kemudian dia mengatakan menemukan Mesias. Kemudian ayat yang masih ayat yang ke-41 tadi ya. Jadi sudah 2 ya. Jadi kami telah bertemu, mula-mula bertemu dengan Simon dan kami menemukan. Kemudian yang ketiga adalah ayat yang ke-43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian keempat, ayat yang ke-45. Di sana dikatakan Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi kata ini saya kira Yohanes tidak asal menempatkan ya, kata menemukan ini ya dalam bahasa Inggrisnya found, karena memang ada yang mau ditekankan. Memang Bapak Ibu sekalian di sini ketika murid-murid ini kan yang membawa Simon Petrus itu Andreas. Dan kita lihat Bapak Ibu, kita bisa belajar ya dari bagaimana murid Kristus itu menemukan murid yang lain, itu Tuhan bisa pakai, termasuk bisa pakai kita sebetulnya. Kita lihat, Bapak Ibu, siapa yang lebih menonjol? Simon Petrus atau Andreas? Siapa yang menonjol? Petrus kan? Tapi kalau nggak ada Andreas yang temukan dia kan nggak jadi murid Kristus. Artinya mungkin saja Bapak Ibu, ada hamba Tuhan yang bisa dipakai lebih terkenal. Ya saya nggak usah minder kalau ada teman saya dipakai lebih terkenal oleh Tuhan. Karena kan saya cuma dipakai untuk mungkin mengajak dia ya, untuk mengikut Kristus. Atau mungkin ada orang percaya kita ajak. Mereka mengikut Kristus. Kemudian Tuhan pakai luar biasa. Memperlengkapi dia dengan talenta untuk melayani Tuhan. Tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Karena memang itu cara Tuhan. Nah kemudian Filipus, Tuhan Yesus bertemu secara langsung dengan Filipus. Kemudian Filipus ketemu dengan Nathanael dan berkata, kami telah menemukan dia. Rupanya di antara murid, dan sebetulnya orang Israel yang sejati harusnya mereka adalah orang yang memang sedang menantikan kedatangan Mesias. Nah, berbicara mengenai bertemu dan telah menemukan, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya siapa sih yang butuh ditemui? Siapa sih yang butuh ditemui? Apakah murid-murid membutuhkan Tuhan atau Tuhan yang membutuhkan murid-muridnya? Atau dua-duanya saling membutuhkan?
Apakah ada asas manfaat di sini? Oh, Tuhan kan memang butuh murid-murid untuk supaya bisa menjadi muridnya untuk menyebarkan Injil. Apakah Tuhan butuh? Bapak Ibu, sebetulnya kan tidak ya, karena kita semua tadi ya dikatakan oleh Agustinus itu, bahkan kita tidak bisa memulai mencari Tuhan kecuali Dia menemukan kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang ditemukan oleh Tuhan. Orang-orang yang tadinya sebetulnya mencari Tuhan. Boro-boro Bapak Ibu mau menyembah Tuhan. Ya. Saya senang Bapak Ibu kalau saya lihat zaman ini, kita lihat apalagi di sini ya mungkin ya karena biasa itu orang Kristen, tapi lihat ya, ini banyak sekali, ini 3 rombongan ini semuanya Kristen kan, dan saya kaget itu banyak anak muda juga ya, luar biasa. Ya, semakin banyak ya orang, kita senang ya orang mau ikut Tuhan, tapi kan nggak berhenti cuma jadi pengikut Tuhan. Tuhan mau kita juga menjadi orang-orang yang bisa menemukan orang lain. Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk bisa menemukan orang lain. Nah, di sini dikatakan Filipus itu ketemu dengan Nathanael. Ini pengalaman berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi melalui seorang teman. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi? Beda Bapak Ibu ya, dengan Simon, ada Andreas ajak Simon Petrus, kemudian Simon Petrus ajak juga saudara-saudara yang lain. Itu langsung dengan gampang saja mereka seakan-akan ya Bapak Ibu, langsung ikut Tuhan kan, nggak ada hambatan sama sekali, nggak ada pertanyaan sama sekali. Tapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Nathanael ketika dikatakan oleh Filipus di sini, kami telah menemukan Dia. Karena ada kata-kata yang Nathanael katakan demikian. Mungkinkah ada yang baik datang dari Nazaret? Mungkin bahasa Jakartanya, emang ada ya orang yang baik datang dari Nazaret? Nah, Bapak Ibu, sebetulnya Nathanael ini nggak salah. Waktu Nathanael bilang, kan yang ngomong Nazaret itu siapa Bapak Ibu? Yang ngomong kan Filipus. Mungkin karena saking bersemangatnya, Filipus datang ke kepada Nathanael. Itu tuh yang lagi kita tunggu, Mesias yang lagi kita tunggu, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Bapak Ibu, sebetulnya kalau waktu Nathanael bilang emang ada yang baik datang dari Nazaret, itu nggak salah. Memang Nazaret terkenal jahat. Ya, satu kampung, satu tempat, desa kecil yang menurut beberapa penafsir saya coba baca itu yang menghasilkan orang-orang yang tidak baik. Walaupun disitu Tuhan Yesus pernah hidup kan ya setelah menyingkir dari Mesir kan ketika kembali. Nah, sebetulnya nggak salah Bapak Ibu ketika Nathanael bertanya, emang ada yang baik dari Nazaret? Karena memang tulisan rabi-rabi bahkan dalam Perjanjian Lama nggak pernah disebut bahwa Mesias itu datang dari Nazaret. Yang ada adalah Mesias itu datang dari Bethlehem. Mari kita lihat Mika 5 ayat 1. Bapak Ibu, mungkin kita sering dengar ya ini. Biasanya di acara apa? Mika 5 ayat 1. Ini ayat hafalan sekolah minggu saya nih ya. Kalau bukan Sakaria 9 ayat 9, Mika 5 ayat 1. Suka dibaca di Natal kan? Nah, di sana dikatakan begini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Memang betul Bapak Ibu sekalian, tidak ada di Alkitab disebut bahwa Mesias itu dari Nazaret. Jadi kita bisa katakan ya sebetulnya nggak salah kan ya, walaupun seperti agak menghina gitu kan. Menghina tempat di mana Tuhan Yesus itu pernah hidup, yaitu di Nazaret. Tapi oke lah, ya. Nah, sampai di sini kan itulah wujud keraguan dari Nathanael. Dia bilang, kayaknya nggak mungkin lah, apalagi seorang Mesias itu bisa muncul dari kota yang penuh dengan kejahatan. Nah, tapi Bapak Ibu, keraguan Nathanael itu tentunya dimengerti oleh Tuhan Yesus. Kemudian di sana dikatakan di ayat yang ke-47, kata Filipus kepadanya, setelah Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?
Filipus bilang begini, "Mari, lihat." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata kepada dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nah ini Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Ayat 49. Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Bapak Ibu baca ini ada rasa aneh nggak? Ketika baca bagian ini, ya kan? Natanael ketika Tuhan Yesus memuji, mengatakan dia orang yang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, saya kira itu benar. Karena Tuhan Yesus kan mampu melihat hati seseorang. Nah, tapi bagaimana Natanael momennya kemudian tadinya bilang gak ada yang baik dari Nazaret, kok sekarang ketika Tuhan Yesus bilang begini, "Sebelum Filipus ajak kamu ketemu saya sudah lihat kamu di bawah pohon ara." Nah, ketika bilang itu dia bilang, dia bilang begini, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Jadi Bapak Ibu cuma gara-gara Tuhan Yesus sudah bilang begini, "Saya lihat kamu loh di bawah pohon ara." Nah, Tuhan Yesus juga kan mengkonfirmasikan kalimat itu. Yesus bilang begini ayat 50. Jawab Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Kan tadinya ragu-ragu. Tapi kemudian ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku telah melihat kamu loh di bawah pohon ara, dan kamu percaya. Nah, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, kamu akan melihat hal itu lebih besar daripada itu. Bapak Ibu Saudara, alasan Natanael percaya bahwa Yesus adalah Mesias, ini jelas ya dari kita baca. Karena Yesus melihat dia di bawah pohon ara. Dan saya akan jelaskan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat, biasanya apa sih alasan orang percaya kepada Yesus? Khususnya di zaman modern ini. Biasa apa yang membuat orang itu mau datang kepada Yesus? Biasanya apa, berkat? Ya, bisa berkat, kalau dijanjikan berkat. Bapak Ibu, siapa sih yang nggak mau yang, ayo jemaat, percayalah kepada Yesus, ya, kamu akan diberkati, usaha kamu akan maju, pekerjaan kamu akan dapat dipromosikan, menempati jabatan tertentu. Kita senang nggak Bapak Ibu? Senang ya? Atau diberikan kesehatan. Nah biasanya itu kan orang mau datang kan kepada Tuhan Yesus. Itu biasanya yang terjadi. Atau ya Tuhan melakukan satu mujizat. Nah tapi ini justru Natanael datang kepada Yesus cuma satu kalimat, bahwa dia melihat Natanael di bawah pohon ara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 penjelasan. Ya, nah ini penting sekali kita mengerti bagaimana seorang yang tadinya ragu-ragu, murid yang tadinya ragu kemudian menjadi percaya. Ada 3 penafsiran Bapak Ibu tentang di bawah pohon ara. Kalimat Tuhan Yesus, aku telah melihat kamu di bawah pohon ara. Karena ini penting sekali untuk melihat bagaimana perubahan Natanael yang tadinya ragu-ragu kemudian percaya. Yang pertama adalah bisa dimengerti secara harafiah, bahwa Natanael berpikir Yesus memiliki semacam kemampuan spiritual khusus untuk melihat meskipun Yesus tidak berada di sana. Dan nampaknya Yesus juga terkejut ya, karena mujizat kecil ini, jadi cuma bilang, aku sudah lihat kamu, kan cuma lihat aja kan bukan mujizat yang besar ya. Orang lain juga bisa lihat kok. Dan mungkin saja bukan cuma Natanael yang ada di bawah pohon ara itu. Nah, mungkin saja spiritual Natanael ya, dia seringkali berdoa, bermeditasi di bawah pohon ara. Bayangkan jika seorang yang belum pernah Anda temui mengatakan bahwa melihat Natanael itu ada di situ, walaupun dia tidak hadir, itu akan memberikan satu kejutan yang besar. Penafsiran yang kedua, yaitu adalah bahwa dari bagian ini di bawah pohon ara adalah sebuah istilah saja, Bapak Ibu. Pohon ara secara simbolis terhubung dengan era mesianik yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Mika 4 ayat yang keempat, mari kita lihat ya, Mika 4 ayat yang keempat.
Saya baca ya buat Bapak Ibu sekalian, Mika 4 ayat yang keempat berbunyi begini. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya. Dengan tidak ada yang mengejutkan sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Nah, ini salah satu ayat menggambarkan, kalau baca seluruh perikopnya, menggambarkan keadaan damai di mana Mesias itu hadir, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya katakan, orang Israel sejati adalah mereka yang sebetulnya menanti-nantikan kehadiran Mesias. Nah, jadi Filipus pergi kepada Natanael untuk memberitahu bahwa dia telah menemukan Mesias. Mengapa dia berlari memberitahu Natanael? Mungkin karena Natanael sangat menantikan kedatangan Mesias. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa dia melihat di bawah pohon ara, dia mengatakan bahwa dia tahu Natanael telah menunggu hari di mana dia akan bertemu dengan Mesias. Natanael menyadari bahwa Yesus telah melihat di dalam kerinduannya yang paling dalam dan menganggap ini sebagai tanda ilahi. Jadi Bapak Ibu, begini saya jelasin. Jadi pohon ara memang sering dilihat adalah, kalau orang duduk di bawah pohon ara adalah tempat tadi ya, orang bisa bermeditasi atau orang itu tempat itu berdoa sambil mereka membaca kitab-kitab Perjanjian Lama atau kitab-kitab tulisan para rabi. Tentang apa? Tentang Mesias. Sehingga ketika Natanael di dalam peristiwa itu mungkin juga sedang melakukan itu, saya kira dia di bawah pohon ara bukan sekedar mau berteduh, karena kalau cuma berteduh saya kira mungkin tidak ada pengalaman rohani seperti ini, tidak connect ya. Ketika Natanael sedang merenungkan tentang Mesias dan kemudian Tuhan Yesus berkata, aku telah melihat engkau di pohon ara, itu sebagai satu tanda ilahi bahwa betul-betul Yesus ini adalah Tuhan. Dia tahu apa yang sedang direnungkan oleh Natanael. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya menariknya sebagai kebenaran begini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sering kali mengizinkan ada pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami, kemudian itu membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Nah, ini penting, kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Tadi kita mulai kan, saya nggak tahu nanti di rumah apakah akan dibiasakan ya Bapak Ibu, pagi-pagi. Siapa yang biasanya setiap pagi baca firman Tuhan dan merenungkan? Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kemudian ada satu realita, kenyataan yang kita hadapi, itu kan kemudian connect. Itu akan membuat, karena kita sudah beriman, saya percaya itu akan membuat iman kita semakin teguh. Bagi Natanael, ketika dia membaca ya, dia merenungkan tentang siapa Mesias itu. Karena dalam ayat ini selalu berbicara kan tentang si Mesias, siapa Mesias itu. Kemudian datang sang Mesias itu di dalam kehidupannya, itu langsung connect. Membuat Natanael yang tadinya ragu-ragu langsung percaya. Inilah Bapak Ibu, kenapa alasannya? Cuma gara-gara Tuhan Yesus bilang, aku telah melihat kamu di bawah pohon ara itu, Natanael kemudian percaya. Alasan yang ketiga dari di bawah pohon ara ini yaitu penafsirannya Bapak Ibu, bahwa ketika Natanael sedang berdoa dan merenung di bawah pohon ara, dia menerima wahyu bahwa dia akan hidup untuk melihat Mesias. Jadi semacam ada pencerahan mengatakan kepada dia bahwa dia akan hidup dan akan melihat Mesias. Sehingga ketika Yesus menyebut pohon ara, Natanael menyadari bahwa Yesus adalah penggenapan dari apa yang diwahyukan kepadanya. Bapak Ibu, bukankah menarik ya? Kan Natanael ada papanya, ada kakeknya, mungkin sudah meninggal. Kan mereka terlewat tuh kedatangan Mesias. Tapi sekarang Natanael nih, tentunya waktu Tuhan Yesus datang hadir di dunia, Natanael nih, saksi mata langsung, bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik. Satu janji yang disampaikan ya kepada keturunan orang Israel, ya kan, kedatangan Mesias kan pasti diceritakan. Ini nanti akan datang Mesias loh, Tapi sudah datang. Tapi tunggu kan belum datang. Makanya keturunan yang papanya mungkin kakek Natanael itu sudah meninggal, nggak lihat Mesias.
Tetapi Nathanael sendiri, lihat loh, ini yang dinantikan ratusan tahun. Seorang Mesias, seorang anak manusia, anak Allah yang akan membebaskan Israel. Tentunya tidak dimengerti hanya membebaskan mereka, bukan membebaskan mereka dari tekanan politik, tetapi dia akan membebaskan manusia dari dosa. Bapak Ibu, tentunya memang yang saya bacakan tadi itu 3 penafsiran, masing-masing ada kebenarannya. Tapi saya mau mengatakan begini, Nathanael yang tadinya ragu-ragu kemudian menjadi percaya, itu karena dia menunjukkan, karena Tuhan Yesus menunjukkan kepada dia kuasa supranatural, yaitu bahwa dia adalah Tuhan. Dia Maha Tahu. Dia tahu apa yang ada dalam hati Nathanael, yang tadinya menantikan Mesias cuma dari apa yang mereka baca. Tapi sekarang Tuhan Yesus mau mengatakan, makanya tadi Bapak Ibu kita lihat ya di ayat yang ke-50 dan 51. Bunyinya demikian. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bapak Ibu, sepertinya Yesus mau mengatakan begini, kamu menantikan Mesias yang akan datang dari apa yang kamu baca. Bahkan dalam bayangan pun kamu nggak punya bayangan. Sekarang Mesias itu sudah datang dan engkau akan melihat sendiri, ya. Dikatakan di sini kan bahwa anak manusia itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Tuhan Yesus menyatakan diri secara langsung kepada Nathanael. Itulah yang membuat tadinya dia seorang yang ragu akan Kristus yang dibawa oleh Filipus. Tapi karena perjumpaan dia secara pribadi dengan Kristus, dan dia tahu betul, dia sadar betul, dia dibukakan hatinya, dibukakan rohnya untuk mengenal. Oh ini ya, bahkan saya lihat sendiri Mesias, bukan lagi dari apa yang saya baca ya perjanjian lama, tetapi Mesias itu datang langsung berbicara. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini melalui bacaan yang sudah kita baca? Bapak Ibu, kita sudah berapa lama jadi orang Kristen? Tentunya kita tidak sudah bukan di step lagi, oh Yesus itu siapa? Ya kan? Kita sudah dibaptis, bahkan kan orang sudah dibaptis ya pasti sudah mengaku Yesus itu Tuhan. Kita percaya dia juru selamat saya, kita percaya dia menghapus dosa saya, kita percaya dia menyelamatkan saya. Kita sudah melewati step itu. Tapi dalam perjalanan iman kita, dan ini pasti terjadi kepada setiap orang percaya, karena kita masih memiliki, kita tinggal di dunia yang berdosa, dan kita masih terus-menerus bergumul dengan dosa kita ya. Makanya kenapa ada pengakuan dosa dalam liturgi kita. Saya kira bisa saja sih dalam perjalanan iman kita ragu sama Tuhan. Mungkin kalau hidup biasa-biasa saja, nggak begitu menggoncangkan, ya kita bisa enjoy saja mengikuti Tuhan. Tapi mungkin satu kali Tuhan izinkan mengalami sakit tertentu. Ada orang yang kita lihat sepertinya tabah ya menghadapi itu, tapi ya kita kan nggak tahu dalam hati. Atau kita mungkin mengalami goncangan di dalam rumah tangga atau di dalam ekonomi kita. Mungkin saja Bapak Ibu sekalian, ada keraguan, Tuhan ini sebetulnya ada nggak sih? Tuhan ini, mungkin kita bertanya, Tuhan ini sebetulnya dia maha kuasa nggak untuk menolong saya? Masa saya sakitnya lama nggak ditolong-tolong? Masa misalnya
suami atau istri kita atau anak kita yang keluar dari rel, dari jalan Tuhan, kok gak balik-balik? Tuhan sebetulnya mampu gak sih? Kan kita suka bertanya begitu ya, apakah Tuhan mampu? Kalau jawabannya Tuhan mampu, apakah dia mengasihi? Ya kan, kalau Tuhan mampu, tapi ya karena dia gak mengasihi, dia gak mau tolong kita. Atau kita percaya Tuhan mengasihi kita, besar kasih Tuhan, tapi Tuhan gak mampu, gak maha kuasa. Ya walaupun mengasihi, kalau gak mampu kan tetap aja gak bisa ditolong. Kita mau berdoa juga setiap hari untuk pergumulan kita, kan bisa saja mungkin tidak datang pertolongan itu. Karena kita di dalam pergumulan itu kemudian kita ragu bahwa Tuhan itu maha kuasa, sanggup menolong kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita ya. Di saat-saat di mana membuat ada pengalaman hidup, membuat kita mungkin meragukan akan Tuhan. Yang kedua adalah, marilah kita memiliki kepekaan untuk terus-menerus mengenal Dia, yang membuat iman kita itu semakin dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya bilang ya, perjalanan iman orang percaya pasti ada masa di mana mungkin saja dia bukan gak beriman ya, imannya ya sedang goncang, sedang meragukan Tuhan itu sanggup apa enggak. Nah, marilah kita terus ya membangun kepekaan, sama seperti yang dilakukan oleh Nathanael. Saya kira apa yang dilakukan keseharian Nathanael itu, makanya Tuhan Yesus mengatakan ini orang Israel yang sejati. Kenapa? Karena dia menantikan Mesias. Nah, apakah kita adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua? Kan dia sudah datang. Artinya bagaimana hidup kita sedemikian rupa di dalam keseharian kita selalu ada satu relasi dengan Tuhan. Ya, kita membaca firman Tuhan, tidak hanya baca, tapi ketika baca kemudian connect ya, ada kepekaan dengan peristiwa di sekitar. Bahkan termasuk Bapak Ibu sekalian, kita mengalami sakit. Kadang-kadang memang sih saya percaya Tuhan mengizinkan kita sakit, ya bisa saja karena kesalahan kita Bapak Ibu ya, makan sembarangan, ya kan? Makan yang manis-manis, jadi sakit gula, yang makan yang apa namanya, yang gurih-gurih, akhirnya berkolesterol tinggi, ya itu salah kita sendiri. Tapi kadang saya percaya ada hal tertentu juga Tuhan izinkan. Karena di masa-masa sulit itu, itulah kadang-kadang kan kita akhirnya lebih banyak terfokus kepada Tuhan. Kita nggak minta sakit Bapak Ibu ya, supaya dekat dengan Tuhan, ya kan? Tapi saya selalu ingat kalimat ini Bapak Ibu. Kalau orang sakit itu kan baring ya. Ada nggak orang sakit duduk-duduk? Kayaknya sudah nggak kuat, pengennya baring kan? Kita aja capek pengen baring. Nah ketika kita baring kan mata kita melihat ke atas. Nah, itu sebetulnya mungkin Tuhan ingin kita melihat ke Tuhan. Karena kita terlalu khawatir dengan dunia ini. Kita mungkin jarang lihat ke Tuhan. Nanti kalau ada masalah lihat ke Tuhan kan. Nah sudah Tuhan izinkan kasih sesuatu ya kita bisa lihat ke Tuhan kan. Karena kalau kita berdiri kan, mata kita kan ke sini. Mata kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Jarang kita lihat kan ke Tuhan. Karena kan Tuhan izinkan, nih kamu saya kasih pergumulan ya, baru lihat ke atas. Dan saya kira itu cara Tuhan juga ya. Dia kan nggak mau meninggalkan kita. Dia ingin selalu senantiasa kita mengetahui bahwa Dia memelihara kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Mari kita masuk di dalam saat ini, kemudian kita akan menaikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu terus mengingatkan kami. Kami hanya bisa datang kepada Tuhan, bisa mengenal Tuhan, bahkan menyembah Tuhan, karena Engkau lebih dahulu menemukan kami. Kami orang yang berdosa, kami orang yang bahkan tidak punya keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Tuhan menjumpai kami. Dengan pengalaman kami masing-masing, kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi murid yang percaya. Walaupun demikian ya Tuhan, kami juga sadar ketika kami berjalan, kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, ada banyak hal ya Tuhan yang membuat
kami mungkin ragu akan kuasa Tuhan, akan kasih Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan firman-Mu akan terus mengingatkan kami dan menguatkan kami. Firman-Mu akan terus menguatkan iman kami untuk berjalan, untuk percaya, untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami di dalam kesempatan ibadah ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Dorcas ya Tuhan yang masih dalam perawatan. Biarlah Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Mungkin ada bagian-bagian tubuhnya ya Tuhan yang mengalami masalah, mungkin sakit, biarlah Tuhan yang menjamah dan memberikan kesembuhan. Berdoa untuk Ibu Apau di dalam segala pergumulan untuk pemulihan kembali kesehatan tubuhnya. Juga buat saudara-saudara kami untuk yang bergumul di dalam kesehatan mereka, atau mungkin ada bagian-bagian dalam tubuh ya Tuhan yang sudah mulai berkurang fungsinya sehingga mengalami kesulitan untuk aktivitas setiap hari. Mari Tuhan, kasih-Mu senantiasa hadir, berikan damai sejahtera. Berdoa itu untuk setiap keluarga di dalam pergumulan keluarga, di dalam ekonomi, di dalam relasi, di tengah-tengah keluarga. Kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Doa untuk retreat mulai kemarin, hari ini dan besok yang masih akan berjalan. Tuhan berkati kami semua yang ada di tempat ini. Kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, juga dengan saudara-saudari kami seiman. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita tutup doa syafaat dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat pilihan Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Allah, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada mati dan hidup yang kekal. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang telah disampaikan oleh penginjil Luki. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan bisa tertanam di dalam hati kita, dan kita dapat dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kita. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan pada hari ini dia landaskan dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 75 ayat 7-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 342, Beri Terbaik. Dengar seruan yang beri terbaik.
seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua terjadi berkat Dia. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Cepat kita mau kembali berdiri. Berikan berlalu dengan besar, bekerja cepat, Dia akan uji. Tak kalanya datang damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua terjadi berkat Dia. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Kita masuk di dalam doa persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami, sehingga pada hari ini kami dapat kembali untuk mengikuti ibadah di momen yang spesial di Puncak Kana ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya ya Bapa, apa yang kami telah berikan bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja kami di GKI Agape Pos Vilam Natimas. Engkau yang menolong supaya para pengurus yang mengelolanya bisa dapat menolongnya dengan baik ya Bapa. Engkau menolong juga buat setiap kami yang telah memberikan persembahan, supaya Engkau yang terus-menerus untuk menganugerahi kami dengan berkat yang Engkau cukupkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami memperserahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pemutusan dari KPPK nomor 323. Ku mau jadi murid Yesus. Dan setelah itu pemutusan berkat akan disampaikan oleh penginjil Luki. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan kita. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hati. Kita nyanyikan lagu ini bersama dengan kesungguhan hati kita. Katakan sama-sama. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku. Sama-sama di dalam hatiku. Di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada pengumuman dari saudara Jeria. Silakan.